Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan juga salam kangen untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sorry Rek, Mas Wardi lagi nyuci Rek, jadi tembus ke sini jadi suaranya ngegegegeg gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam kangen, salam jumpa untuk para subscriber semua. Untuk yang baru pertama kali nonton, selamat datang, salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, selamat datang kembali. Jangan lupa like, share, dan satu lagi Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Terima kasih banyak orang baik. Salam sehat, salam sukses buat semuanya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Sabang sampai Merauke, dari dalam sampai luar negeri yang sudah mensupport Mas Tulus. Alhamdulillah pagi ini sudah sampai di 27K. Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun di sela-sela 27K itu masih ada beberapa orang yang terselip-selip, orang yang kayak gitulah ya. Gak masalah, sudah hak mereka masing-masing saja ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk hamba-hamba Allah yang sudah membantu, berniat membantu, berkeinginan membuat sedekah bumi lagi. Tetapi saya masih belum serak, sayanya masih belum serak. Nah teman-teman gini aja deh, di video ini aku pengen bikin polling. Teman-teman setuju nggak kalau misalnya Mas Tulus buka polling lagi buat kita bikin sedekah bumi? Jujur secara pribadi, kalau untuk dalam waktu dekat secara pribadi saya bikin sedekah bumi ketoke ora sanggup. Bukan rasa sanggup, urung sanggup atau belum sanggup. Teman-teman bikin polling deh sekarang. Coba klik di kolom komentar. Kalau jenengan setuju kita bikin sedekah bumi, kita buka donasi untuk maksudnya kita bareng-bareng, silahkan klik setuju di kolom komentar. Nanti kalau terbanyak komentarnya, Mas Tulus akan gelar atau Mas Tulus akan buka donasi lagi. Soalnya ini guys, yang kemarin aja aku buka donasi omongannya sudah macam-macam ya. Padahal saksinya ada. Sing belanja itu Tika. Ya Tika tuh yang belanja dan dia tahu semua keuangan dan juga dia bisa menjelaskan sebetulnya ketika ada yang bertanya soal sedekah bumi. Tetapi namanya juga mulut orang ya. Mulut orang tuh banyak banget yang nyinyir-nyinyir. Makanya aku hindarin itu. Jujur kalau untuk sekarang secara swadaya pribadi saya menggelar itu. Bukan nggak mampu tapi belum mampu karena posisinya banyak yang harus diselesaikan, ada yang harus dikerjakan. Lagi tanggal 10 aja Mas Tulus belum bayar kontrakan gitu. Terus pekerjaan sudah banyak yang cancel kan. Mas Tulus sudah cerita toh dari awal kalau pekerjaan Maret ini banyak yang cancel, udah mau puasa. Kalau puasa kan tahu sendiri, Mas Tulus off 100% dari nyanyi, dari pekerjaan entertainnya di setiap bulan puasa. Jadi kalau untuk swadaya sendiri jujur Mas Tulus belum sanggup kalau sekarang. Nah teman-teman yang setuju silakan klik kolom deskripsi, kolom komentar ya. Banyak yang sampai telepon, ayo Mas Tulus saya bantu, Mas Tulus saya siap bantu meskipun saya tidak bisa semuanya. Jadi Mas Tulus gerakan seperti dulu. Karena mereka-mereka yang tergerak hatinya buat gelar sedekah bumi dan bareng-bareng sama Mas Tulus ini karena ada sesuatu yang katanya mereka rasakan, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sedang tidak bagus, sehingga mereka berinisiatif untuk minta Mas Tulus buat bikin sedekah bumi. Sebenarnya niatnya di situ ya. Dan Mas Tulus pengen kasih gorok-gorokan lagi. Teman-teman, sedekah nasi box masih di 2,4 juta saja sampai sekarang belum naik-naik. Ayo dong dibantu dong buat akhir bulan
Maret biar kita masih bisa sedekah nasi box lagi. Silakan langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Transfer minimal 12.000, maksimalnya unlimited, terserah kalian ya. Ayo dong ayo dong yang baru gajian, yang baru punya rezeki, bantu Mas Tulus buat sedekah lagi. Rp12.000 saja satu nasi box, minimal maksimalnya unlimited. Langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi ya, nomor BRI atas nama Tulus Rianto. Dan teman-teman yang mau pesan minyak bidara, jangan lupa sebutkan nama, nomor HP, RT, RW, dan juga kelurahan, kecamatan. Ada lagi nanti di hari Kamis pemesanan minyak bidara ada lagi di hari Kamis ya teman-teman. Silakan yang mau ini dari sekarang hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi 0857541188 ya. Silakan, bisa untuk ngobatin penyakit biasa dan lain sebagainya. Ruqyah mandiri juga, ngusir jin yang ada di tubuh kita, energi-energi nggak baik juga insya Allah bisa difungsikan untuk urut, kemudian buat anak yang susah bicara, terus beberapa jenis penyakit lain ya, yang mungkin juga karena gangguan bangsa jin bisa difungsikan untuk mengobati itu atau menetralisir itu. Silakan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Dan aku mau bilang terima kasih banyak untuk yang sudah membantu sedekah. Siapapun niat baiknya juga ingin membantu sedekah bumi pun sekalian, saya mau hanya bisa berterima kasih. Semoga Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan baiknya, dan mudah-mudahan sedekahnya Allah kabul hajatnya. Melalui sedekah tadi Allah terima pahalanya, kemudian Allah terima sedekahnya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Nah, aku pengen sedikit kasih tambahan edukasi. Ternyata di video kemarin soal Lita dan juga Kebosari, seorang bayi bajang yang ternyata bisa difungsikan sebagai media untuk santet sama dukun. Ini aku pengen sedikit nambahin edukasi buat teman-teman yang ingin bertanya lagi seputar aborsi, seputar menggugurkan, keguguran dan lain sebagainya. Gini, aku sedikit menjelaskan dulu ya, konteks awalnya bayi bajang itu apa. Banyak yang nanya lagi bayi bajang itu apa. Bayi bajang itu hanya sebutan dari Mas Tulus pribadi ya, bukan dari istilah apapun. Jadi bayi bajang tadi adalah bayi ataupun korin dari bayi yang digugurkan, atau yang keguguran, atau yang meninggal ketika dia masih belum balik, atau istilah kata itu belum tahu soal najis dan lain sebagainya. Jadi kondisi ini yang aku pengen sedikit menjelaskan supaya teman-teman bisa paham sedikit dan bisa dipahami. Banyak yang nanya soalnya, banyak yang penasaran. Bayi bajang itu apa? Bayi bajang itu intinya adalah mereka tuh korin dari anak-anak yang sudah meninggal tapi di bawah balik. Atau tapi ada juga bayi bajang yang ikut Mas Tulus yang sudah besar, meninggalnya ketika bujang, meninggalnya di usia 20 sampai 15 sampai 25 tahun, tapi ikut Mas Tulus juga banyak, dan kondisinya mereka tetap seperti usianya, tumbuh seperti biasa, dan mereka juga tumbuh seperti halnya umur si anak yang sudah meninggal. Wabil khusus lagi yang Mas Tulus khususkan di sini adalah bayi bajang ini yang digugurkan. Ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman, aku pengen edukasi ngasih edukasi sedikit sama kalian. Mungkin apa sih bayi bajang dibahas mulu sama Mas Tulus? Kenapa sih ini nih? Aku pengen kasih edukasi karena ternyata banyak yang tertarik ketika membahas ini. Karena teman-teman, secara garis besarnya banyak orang yang pernah melakukan salah. Banyak orang yang pernah melakukan. Jadi banyak setelah video 2 kemarin tayang, banyak orang yang WhatsApp yang langsung tanya ke Mas Tulus, "Mas, saya dulu pernah maaf melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Bisa nggak anak saya ikut saya?" Nah, ini juga teman-teman yang mungkin memberikan izin anak-anak bajangnya untuk ikut sama Mas Tulus. Caranya tuh gampang banget. Katakan dalam hati kalau memang kamu dulu pernah menggugurkan, atau kamu pernah keguguran, atau anak kamu ada yang pernah meninggal. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku izinkan khorin anakku ikut Mas Tulus daripada nanti jadi dipelihara orang untuk melakukan suatu kejahatan." Misalnya gitu. Dalam hati aja katakan. Insya Allah secara pribadi, secara apa ya, aku juga nggak ngerti, tapi banyak yang terkonek sama Mas Tulus kok ya. Kalau misalnya jenengan pengen anak-anaknya ikut Mas Tulus, katakan dalam hati ketika nonton video ini, katakan seperti itu. Insya Allah Allah akan berikan kondisi anak ini untuk ketemu sama Mas Tulus ya. Itu. Kemudian bayi bajang yang bayi bajang, pengertian bayi bajang yang sebenarnya adalah dia itu anak-anak yang memang wabil khususnya adalah anak-anak yang digugurkan atau dibunuh atau digugurkan. Jadi mereka dibunuh ketika mereka belum waktunya, anggaplah usia sekitar sebelum atau di bawah 10 tahun. Ya, di bawah 10 tahun dan mereka belum balik, atau mereka tuh belum sunat, atau mereka belum menstruasi, biasanya itu menjadi anak-anak bajang. Apalagi mereka tuh dibunuh. Saking polosnya, saking tulusnya mereka, entah itu dibunuh atau digugurkan
atau meninggal, gini, ada dua titik sebenarnya, ada 2 poin yang harus kita bahas. Bayi yang digugurkan atau dibunuh atau bayi yang keguguran. Ini berbeda. Ya, bayi yang keguguran terlebih dahulu. Bayi yang keguguran atau terpaksa harus digugurkan dengan alasan kesehatan, misalnya orang tuanya harus ini dengan soal kista dan lain sebagainya. Kemudian mereka harus digugurkan, ada alasan kesehatan di situ, ada tujuan baik di balik digugurkannya, atau keguguran yang tidak sengaja atau memang Allah belum menghendaki sang suami istri tadi punya anak. Misalnya ini masih sedikit di level yang baik. Anak ini level yang baik. Meskipun mereka tidak memiliki dendam. Mereka tidak ada basic ilmu hitam di badannya. Jadi mereka biasa-biasa aja. Tetapi karena mereka ini masih anak-anak yang tulus juga, masih anak-anak yang polos juga, anggaplah kertas putih itu akan gampang kecoret sama tulisan warna apapun ketika mereka berwarna sangat putih atau sangat tulus, sangat jernih. Jadi mereka sangat gampang terkontaminasi dengan adanya sesuatu yang lain. Dengan kejadian misalnya keguguran dan sebagainya, mereka tetap ada trauma sedikit karena mereka pada dasarnya mungkin harusnya hidup tapi meninggal, misalnya begitu. Jadi mereka tetap memiliki ketulusan yang bagus, tetapi bisa saja difungsikan oleh bangsa jin yang lain untuk dijadikan media untuk sekali lagi tadi beberapa hal tadi ya. Nanti Mas Tulus jelaskan lagi apa sih fungsinya bayi bajang ini, bisa untuk apa aja. Yang pertama kita bahas dulu bayi bajang yang keguguran. Menurut aku ini mereka lebih fleksibel, mereka lebih mudah untuk dibimbing, mereka lebih mudah untuk diajak menuju sesuatu yang baik karena mereka terpaksa melakukan itu tapi karena izin Allah. Ya, karena izin Allah. Satu, keguguran karena Allah menghendaki. Yang kedua, digugurkan karena alasan mungkin orang tuanya harus demi kesehatan dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menurut saya tidak ada embel-embel hitam di belakang si bayi bajang. Kemudian bayi bajang yang kedua adalah bayi bajang yang digugurkan atau dibunuh. Bahasa kasarnya dibunuh atau digugurkan. Karena banyak muda-mudi sekarang yang menikah, sebelum menikah mereka sudah berhubungan badan, atau maaf, hubungan terlarang antara suami dan istri orang, terus kemudian selingkuhan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung ada kejadian yang salah, kemudian jadi anak dan kemudian harus digugurkan. Banyak orang bilang kalau masih 2 atau 3 bulan nggak akan jadi korin kan Mas Tulus, banyak yang bilang seperti itu. Tapi pengalaman yang Mas Tulus jalanin atau pengalaman yang Mas Tulus tahu, ada orang yang mengaku 2 bulan digugurkan tetapi ternyata jadi. Ada korinnya, ada pengikutnya. Nah, ini yang aku sendiri kurang paham. Sedangkan dalam aturan agama kita ada di usia sekian baru ditiupkan ruh di dalamnya. Misalnya begitu ya teman-teman. Nah, dalam hal ini aku tidak bisa menggarisbawahi kemudian menjalurkan sesuai dengan jalur agama kita. Tapi saya melihat ada orang yang mengaku usianya baru 2 bulan digugurkan tapi ternyata aku melihat ada korinnya. Nah, dalam hal ini entah salah hitung, entah bagaimana ketentuannya saya juga nggak tahu. Apa Allah mengizinkan ada korinnya untuk menjadikan ujian buat orang tuanya? Aku juga tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi korin yang ataupun bayi bajang yang dibunuh atau digugurkan ini lebih berbahaya menurut saya. Karena ada basic hitam di belakang tubuh mereka. Karena mereka ada dendam, ada sakit hati. Karena tidak seharusnya mereka dibunuh. Bukan karena, bukan berarti Allah tidak menghendaki. Tetapi ini adalah hasutan setan sebetulnya. Setan menghasut si orang yang sedang hamil duluan tadi, di luar nikah dan lain sebagainya, kemudian digugurkan. Sehingga mempengaruhi orang lain, mempengaruhi si hamil tadi untuk menggugurkan kandungannya. Bahkan teman-teman yang aku dengar, ada beberapa orang tua yang mendukung untuk anaknya menggugurkan kandungannya. Masya Allah. Aku sih kok dalam hatiku gini, wah goblok banget gitu loh. Secara tidak langsung ya teman-teman, anak yang digugurkan ini akan lebih sulit dibimbing karena mereka punya basic dendam. Dan ini dimanfaatkan sama iblis. Ini dimanfaatkan sama Mbah Dajjal untuk menghasut mereka lagi, mengotori pikiran mereka lagi. Kowe mbiyen ki dipateni karo mamakmu. Kamu tuh dulu nggak diinginkan sama keluargamu sehingga kamu tuh dibuang, kamu disingkirkan. Kenapa kamu digugurkan? Karena kamu tidak diinginkan dalam keluarga kamu. Nah, hal-hal ini yang terus ada di pikiran mereka, kemudian mereka dendam, mereka bisa melakukan hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, nyakitin keluarganya, mereka akan iri dengan saudara-saudaranya, mereka akan melakukan sesuatu yang seperti yang Lita lakukan. Lita bahkan berhasil membunuh orang tua dan adiknya. Ya, Lita bisa membunuh orang tua dan juga adiknya loh. Berhasil loh dia membunuh. Jadi hal ini juga berbahaya sebetulnya teman-teman. Mereka bisa melakukan sesuatu di luar nalar ketika mereka sudah betul-betul dikuasai oleh iblis. Mereka ibarat kata arwah penasaran yang jadi arwah yang hitam gitu loh.
mereka sangat susah untuk dibimbing. Mereka lebih sulit untuk dibimbing. Ketika mereka bertemu dengan jin, kemudian dikenalkan dengan dukun, dikasih konsumsi makan apa aja. Contohnya kayak si Kebosari dikasih darah kambing, darah sapi, ternyata bentuknya seperti kerbau. Jadi mereka akan bertingkah seperti apa yang mereka berikan. Makanya kadang-kadang ayam cemani, darah ayam, dan lain sebagainya itu bisa difungsikan sebagai makanan untuk bayi bajang. Tetapi apakah itu baik? Menurut saya tidak baik. Dan itu akan membuat tubuh mereka akan semakin kotor. Tubuh mereka akan semakin dendam. Ada rasa yang tidak enak di kepalanya, tambah tidak enak lagi, tambah enak lagi dia dengan kondisi itu. Nah, hal-hal ini sebetulnya sudah sesuatu yang tidak baik untuk di ini. Dan menurut Mas Tulus mengajar anak-anak yang karena digugurkan pada dulunya itu bukan sesuatu yang mudah, teman-teman. Sangat susah. Karena kita harus pelan-pelan, kita harus kasih penjelasan. Nah, bagaimana cara Mas Tulus meluluhkan mereka? Yaitu caranya adalah dengan Mas Tulus sering-sering sedekah, Mas Tulus niatkan buat mereka. Jadi mereka tuh dapat pahala dari sedekahnya tadi loh, teman-teman. Bahkan aku tuh pernah penasaran nanya, kalau aku tuh ngasih kamu Al-Fatihah tuh gimana sih rasanya di badan kamu gitu loh. Aku kasih pahala. Aku niat dalam hati nih, ya Allah, aku niat baca surat Al-Fatihah, aku niatkan untuk anakku yang ini. Aku tes drive ceritanya. Aku penasaran, aku cek, aku tanya, aku dudukin. Aku mau kirim Al-Fatihah buat kamu ya, Nduk. Coba aku kirim pahalanya buat kamu. Allah terima atau tidak, kemudian lo sampaikan atau tidak. Aku doa aja sama Allah. Ya Allah, aku pengen baca surat Al-Fatihah, pahalanya kau diakan untuk si Anu. Semoga engkau terima pahalanya ya Allah, dan kau sampaikan kepada si Anu. Dalam hatiku begitu. Ternyata pas aku bacakan surat Al-Fatihah, mereka merasakan sesuatu yang dingin, sesuatu yang adem di badan mereka. Sehingga, cara terbaik mendidik anak-anak bajang atau jenengan yang punya anak-anak bajang itu sebetulnya ini sedikit tips juga buat kalian yang pernah menggugurkan atau pernah melakukan kegiatan yang salah atau keguguran. Cara mengasuh anak kalian dengan mudah tuh paling gampang dikasih makannya dengan dikasih makan doa, dikasih makan pahala dari doa dari kalian, ya. Oke. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mas Tulus? Karena di masa lalu saya pernah melakukan satu kesalahan. Saya pernah aborsi karena hubungan yang salah, karena sesuatu yang salah saya melakukan aborsi. Bahkan saya sampai punya anak dan anaknya saya bunuh, Mas Tulus. Apa yang harus saya lakukan? Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah minta ampun sama Allah. Karena kamu tuh secara tidak langsung sebenarnya kamu sudah jadi pembunuh. Pembunuh yang sudah membunuh bayi yang gak tahu apa-apa, kamu singkirkan, kamu bunuh begitu aja, dan tanpa alasan apapun kamu membunuh mereka. Sebenarnya dalam arti kamu pembunuh. Apalagi kalau pengguguran kamu itu, misalnya kamu adalah pasangan, kamu tuh pasangan kekasih, laki-laki dan perempuan. Kamu cerita sama orang tua kamu, tapi orang tua kamu justru pengen, ayo tak tukei duit, tak modalin buat gugurin kandungan, tak modalin buat cari dukun buat gugurin kandungan kamu. Menurut aku, apakah mereka akan kena dosanya, Mas Tulus? Sangat-sangat terkontaminasi. Mereka juga sangat bisa terkontaminasi. Mereka sangat bisa terkontaminasi dengan yang namanya dosa yang sudah mereka lakukan. Apalagi orang tua yang mendukung anaknya buat gugurin kandungan. Sekali lagi teman-teman, tidak ada alasan apapun, kecuali kesehatan, kecuali sesuatu demi kesehatan atau manusia yang akan melahirkan ketika membunuh seseorang, membunuh bayi. Entah alasan malu, entah alasan apa, mau apapun itu sudah anakmu, sudah cucumu. Jadi kalau kamu ikut berkecimpung di bidang itu, dulu kamu ikut bantu anakmu gugurin kandungannya karena alasan malu, karena kamu orang kaya, karena kamu sudah haji tapi punya anak yang hamil duluan di luar nikah, terus saiki kamu sakit-sakitan, jangan nyalahin Allah. Jangan nyalahin kamu mikir seakan-akan kamu dikasih penyakit sama Allah. Sekarang sadar diri. Di pikiran kita mikir, kita dulu termasuk orang yang ikut membunuh. Jadi kalau kamu sekarang dikasih sakit dengan kondisi tuamu, karena kamu dulu ikut membantu anakmu gugurin kandungan, ya menurut aku wajar-wajar aja. Karma yang sudah harus kamu terima, gitu loh teman-teman. Jadi hal ini bukan sesuatu yang apa ya karma kan ada masing-masing. Karma baik ada karma buruk. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Mas Tulus, apa yang harus kami lakukan apabila kami adalah tersangkanya? Ya tadi, yang pertama adalah minta ampun sama Allah. Kemudian sadari bahwa kamu sudah melakukan kesalahan. Selain minta ampun sama Allah, kamu juga harus pas lagi, ya tadi, pelihara anakmu dengan doamu, kirimkan pahala dari doamu. Kemudian hal yang berikutnya harus kamu lakukan adalah ketika kamu ditanya sama orang, jangan seakan-akan kamu beranggapan mereka itu. Nah, kalau hal ini bisa dilakukan oleh mereka yang keguguran atau menggugurkan. Dua-duanya harus melakukan hal yang sama. Jadi misalnya gini, hal simple, kamu ditanya, anak kamu berapa? Ternyata anak kamu tuh yang hidup 2. Meskipun kamu dulu waktu gugurin kandungan bukan sama istri yang ini gitu loh, kamu suaminya, tapi kamu ditanya sama orang, anakmu berapa? Anakku 3, yang 1 sudah meninggal.
yang satu dipundhut sama Gusti Allah. Jadi jangan hilangkan mereka. Jujur ya teman-teman, mau digugurkan, mau keguguran, mereka juga bisa iri sama yang masih hidup. Mereka juga masih bisa iri ketika mereka melihat orang yang ketika saudara-saudaranya hidup, kok saya masih diginikan, kok saya masih dikecualikan, kok saya masih dikasih rasa seperti ini. Jadi mereka masih bisa iri dan mereka bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Apalagi mereka yang sudah disusupi oleh bangsa jin. Jadi Mas Tulus, pertanyaannya adalah itu yang harus kami lakukan. Iya. Yang pertama bertobat, yang kedua akui kalau kamu salah, yang ketiga jangan anggap mereka nggak ada. Akui kalau mereka ada. Mereka anak kita. Ya, jangan pernah ngerasa sok suci kalau kamu nggak pernah nggak gugurin kandungan. Kalau toh kamu memang salah pada waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah perbanyak sedekah, diniatkan pahalanya untuk si Korin atau si anak yang sudah kalian bunuh atau kalian gugurkan atau keguguran. Itu saja. Selebihnya penyadaran diri kalian sendiri. Nanti ketika apakah saya akan terlepas dari karmanya Mas Tulus karena dulu saya pernah menggugurkan, setelah saya melakukan tadi, itu urusan Gusti Allah. Yang penting perbaiki akhlakmu, perbaiki dirimu untuk mendapatkan sesuatu tadi. Itu ya teman-teman tips dari Mas Tulus. Lalu pertanyaan berikutnya adalah fungsi bayi bajang ini kenapa bisa difungsikan sama dukun Mas Tulus? Buat apa aja sebetulnya? Nih, aku kasih tahu ya teman-teman. Kalian datang ke dukun minta pagar badan, minta susuk, minta pengasihan, minta penglaris dan lain sebagainya. Terus buat santet guna-guna dan sebagainya. Ini 80% ke atas itu mereka banyak menggunakan bayi-bayi bajang yang digugurkan ini teman-teman. Jin-jin dari bayi bajang yang digugurkan. Karena mereka punya dendam yang cukup tinggi. Mereka sangat mudah untuk diasuh, mereka sangat mudah untuk dikasih makan kembang, dikasih dupa, dikasih menyan, dikasih darah, ya, dikasih makan bangke, dan mereka akan jadi brutal. Mereka akan bisa mengerjakan apa yang disuruh sama tuannya. Dan mereka sangat mudah dipelihara. Ini fungsinya. Kalau kalian mau tahu. Jadi intinya dalam Islam itu nggak ono ilmu pengasihan, itu nggak ono ilmu pagar badan, nggak ono ilmu pesugihan, nggak ono nggak ada ilmu seperti itu. Tapi yang harus kita tahu adalah kalau kita datang ke dukun, kita sudah datang ke, walaupun dia ngakunya ustadz dan lain sebagainya, terus kamu tuh ngisi badan, diisi sesuatu di badan kamu, apakah jin yang di badan kamu tadi jin yang bisa berkombin dengan tubuh kamu, berkombin bersatu dengan tubuh kamu dengan baik, atau justru baiknya hanya 1-2 tahun kemudian akan jadi sesuatu yang buruk akan jadi sampah di tubuh kamu. Nah, ini sesuatu yang harus kita hati-hati. Jadi kalau kamu datang ke dukun, kadang-kadang yang mereka isikan ke kita. Dan anehnya adalah kadang-kadang si dukun juga tidak tahu kalau khodam dari ilmu yang mereka turunkan ke orang yang datang ke rumahnya demi uang tadi, ini sesuatu yang salah. Dukunnya juga nggak tahu kadang-kadang gitu loh teman-teman. Nah, inilah sesuatu yang harus kita waspadai. Mereka sangat bisa difungsikan untuk sesuatu yang buruk atau sesuatu yang salah. Karena ya satu tadi, basic mereka punya dendam, mereka punya rasa iri dalam hatinya karena mereka harus dibunuh pada waktu yang belum ditentukan. Istilah kata menurut mereka begitu. Walaupun sebetulnya Allah juga kalau mereka terjadi berarti Allah mengendaki kan gitu. Nah, berikutnya kesimpulannya adalah bahwa memang jenengan sudah melakukan di masa lalu, sekarang sudah dilakukan di masa lalu, lalu perbaiki diri, lalu jangan merasa paling benar dengan apa yang ya. Maksud aku gini, di sini aku nggak menggurui siapapun, kita belajar memberikan, aku mengasih edukasi buat kita belajar bersama-sama, buat kita belajar menjadi lebih baik. Aku ya bukan orang baik-baik, aku bukan orang baik-baik dan berkali-kali aku bilang aku juga wong bejat yang lagi belajar jadi baik. Jadi menurut aku di sini adalah kita sama-sama belajar mengarahkan sesuatu yang baik lagi. Dan bayi bajang ini apakah bisa untuk sesuatu yang baik juga? Allah tuh menciptakan semuanya ada tujuannya. Allah menciptakan semuanya ada fungsinya. Jadi menurut saya beruntung bagi orang-orang tua yang dulu ditinggalkan atau keguguran atau anaknya harus meninggal karena konon katanya suatu ketika nanti salah satu dari anak kita yang keguguran tadi atau dipundhut sama Gusti Allah akan bisa membantu kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Nah, ini sesuatu yang spesial kan di lain itu. Tapi dalam hal ini keguguran, menggugurkan dan lain sebagainya, ini sesuatu yang bisa saja menjadi kita terikuti oleh sesuatu. Jadi kalau sekarang kita sudah tua, kita sekarang sudah melakukan kesalahan yang dulu-dulu, waktunya kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan semoga video ini bisa sedikit memberikan wawasan lagi, tambahan untuk lebih menyadarkan kita bahwa berubah itu nggak ada kadarnya. Berubah menjadi baik itu nggak ada
unlimited pokoknya. Jadi nggak ada batasnya. Jadi kalau sekarang sudah nonton videonya Mas Tulus terus jadi sadar, yuk ayo bareng-bareng menyadari kesalahan, lakukan hal yang Mas Tulus sebutkan tadi. Ada satu hal lagi tapi Mas Tulus tiba-tiba blank kayaknya apa gitu yang mau tak sampaikan. Tapi intinya ya semoga ini bisa mengedukasi semuanya, ini bisa menambah wawasan buat kita juga, dan mudah-mudahan banyak orang yang teredukasi dengan kondisi sekarang yang oke, kondisi semakin buruk, keadaan sudah semakin kurang baik, tapi harus kita menjadi lebih baik. Dalam arti adalah perbaiki diri kita, mendekatkan diri pada Allah. Kemudian ya setidaknya belum bisa beribadah 100% nggak masalah, tapi jangan sakiti orang lain. Kemudian fokus untuk menjadi baik saja, intinya di situ ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga video hari ini bisa mengedukasi buat kita semua. Mas Tulus nggak gurui, kita sama-sama belajar nggih dari segi yang Mas Tulus tahu saja. Jadi mereka bisa difungsikan untuk sesuatu yang jelek, bahkan bisa untuk jadi isi badan kita ternyata adalah bayi bajang yang justru kita nggak pernah tahu isinya apa. Dan mereka sangat suka sekali untuk bayi-bayi bajang yang jelek itu, suka mengkonsumsi organ tubuh manusia, suka makan darah dan lain sebagainya. Ini kenapa banyak orang-orang yang dulunya gugurin kandungan seenak udelnya, masa tuanya tuh krempeng habis badannya, karena ya mungkin dikonsumsi sama si ya karmanya dari apa yang dia lakukan, intinya di situ ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Yang punya hutang piutang semoga cepat lunas, amin. Yang punya target, punya tujuan, niatan, hajat apapun semoga Allah kabul, amin. Niat baik pastinya. Yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan, dimudahkan urusannya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja diberikan rezeki yang berkah. Yang belum memiliki jodoh cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Dan semoga Allah kabul niat baik kita, amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak orang baik, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Teman-teman yang punya kritik dan saran silahkan langsung klik kolom komentar saja langsung, ataupun bisa DM di bigtulus_bp2. Kira-kira besok bahas apa lagi, langsung kasih saran Mas Tulus kira-kira harus bahas apa lagi. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik.